Iya, kalau saya baca dari pernyataan Bang Oli Dondo Kambe ya, bahkan sudah ada jamnya, besok daftar jam 11 katanya. Betul. Jadi Pak Pramono Anung sudah mengatakan kepada Pak Oli bahwa akan daftar besok jam 11. Oke. Dan Pak Pramono juga sudah menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Itu. Artinya bye-bye Anies Baswedan itu? Dan seperti Rakyat Bersuara pada sebelumnya, saya akan panggilkan sejumlah narasumber bersama saya di panggung Rakyat Bersuara. Saya undang, ia adalah tim dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pilkada untuk PDI Perjuangan dengan gayanya yang selalu nyentrik, Bung Adian Napitupulu. Luar biasa. Silakan Bung Adian. Oke. Silakan Bang Adian. Mana? Duduk. Duduk. Mau berdiri juga. Silakan sebelah sini Bang Adian. Jadi saya mau tanya dulu sebelum yang lain. Jadi Pramono Rano fix Jakarta. Oke. Keputusan resminya kita tunggu besok. Ya, Udah. Sudah. Biar ada kejutan. Ya, kita bicara soal teman-teman yang di sini dulu nih. Jangan bicara soal pilkada dulu. Pramono Rano belum fix, jadi saya balik pertanyaan ya. Saya tidak mau cerita itu, saya mau cerita kita ketemu waktu itu Bal ya. Lu yang dalam mobil kan? Iya. Oke. Iya, saya dalam mobil. Cuman lebih ganteng sekarang karena waktu itu agak bengkok hidungnya. Bengkok banget. Berdarah. Bang, itu. Berdarah. Ya. Bang Adian lihat juga waktu itu. Jadi pas gue pulang dari DPP, Iya. mau ke rumah kita lihat di YouTube nih. Wih, kok begini gitu loh. Lalu gue telepon teman-teman, apa yang bisa kita buat? Kan macet jalan tuh. Gue naik ojek sampai DPR, masuk lewat Manggalawana Bakti ke dalam. Satu-satu yang gue bisa buat adalah mencari mereka yang ditangkap kan. Oh, Bang Adian mencari mereka yang tangkap. Iya, sempat ke Polda juga waktu itu. Iya, nah yang pertama nih dalam mobil nih, dalam apa ya? Mobil minibus ya? Mobil tahanan. Iya, mobil tahanan. Itu gue Mobil tahanan Polda waktu itu. Iya, terpisah dia. Jadi ada 2 tempat itu di mobil tahanan itu satu sama satu lagi di dalam. Di mobil tahanan berapa orang ya? Waktu itu 11 ya? 11 kurang lebih. 11, iya 11 orang. Nah gue cari satu persatu dan gue bilang ke polisinya ini nggak boleh diapa-apain loh. Nggak boleh ada penyiksaan, kekerasan dan sebagainya. Iya. Karena itu melanggar KUHAP. Lalu gue datang lagi ke tempat yang lain tuh ada 24 apa 25 orang. Lalu gue ke Polda. Dari Polda ke Polres Jakarta Barat 105. 105. Anak STM semua, anak SMA semua lah, 105 orang itu. Ada yang bilang, Bang, kita belum nyampe tempat aksi, baru niat doang, udah ditangkap. Dia bilang begitu. Nah saya bilang sama polisinya, negara ini tidak boleh menangkap niat loh. Negara ini tidak boleh memenjarakan niat, tidak boleh memenjarakan pikiran. Kalau mereka belum sampai tempat aksi, unsur pidananya apa? Nah malam itu, kalau tidak salah Jakarta Barat dikeluarkan 95 orang. Itu loh. Nah ini masih ada satu lagi nih yang katanya guru BP-nya apa kepala sekolahnya mau ketemu saya. Jadi sekarang sudah tidak ada yang tahan kecuali ada beberapa orang memang. Beberapa orang yang mungkin unsurnya terpenuhi, tapi gimana ya maksudnya? Begini loh. Emang ada provokator waktu itu? Karena ada juga di media sosial ketika yang lain pulang ada yang datang dan merusak. Gimana ya? Kalau kemudian, Lebih dekat lagi. ya kalau kemudian misalnya begini. Ada situasi yang nggak benar, ada situasi yang diyakini banyak orang, termasuk secara konstitusional dan berikut hari DPR mengakui itu dengan membatalkan hasil baleknya, tidak melanjutkan hasil baleknya. Lalu situasi itu membuat orang marah, kecewa dan tergerak untuk melakukan sesuatu karena bagaimanapun juga berdiam diri bukan pilihan yang benar tentunya. Terus mereka mau disalahin gitu? Lo yang salah tuh siapa? Hati nurani begitu? Nggak boleh dong. Justru menurut saya bangsa ini punya harapan ketika anak-anak muda seperti ini masih ada. Iya dong, kalau mereka sudah tidak ada, bangsanya sudah tidak punya masa depan. Kalau alasannya adalah vandalisme, perusakan. Alah, sudahlah. Apa sih cuma tembok dicoret doang? Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan.
kerusakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan itu menciptakan jutaan orang miskin kok. Menciptakan banyak pengangguran, banyak stunting dan sebagainya. Terus mau kita buat apple to apple dan coret-coret tembok dengan sekedar pagar yang rusak begitu. Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Dari mana ceritanya? Perbandingan apa itu? Iya dong. Kalau dihitung-hitung, izin tambang yang nggak benar, orang dalam di mana-mana memberikan kesempatan pada keluarga lebih banyak dibandingkan pada orang lain, itu kerusakannya membangun budaya loh itu. Mereka enggak. Kalau harus ditangkap yang begitu itu yang ditangkap, jangan mereka. Oke, kita berikan tepuk tangan, Bung Adian. Luar biasa. Dan hadir pula ya Ketum Solidaritas Merah Putih Bung Sylvester Matutina. Oke. Sama aja nggak apa. Silakan. Bung Sylvester, Anda setuju tadi apa yang dikatakan oleh Bung Adian? Itu membangun budaya dan lebih parah dari apa yang kemudian dilakukan ketimbang vandalisme, coret-coretan dan juga perusakan pagar. Ya, sangat setuju ya. Jadi memang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tentunya kepada teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu yang kemarin, dan juga masyarakat tentunya. Dan juga MK, dan juga teman-teman di DPR dan teman-teman KPU. Dan besok kita songsong agar pilkada ke depan ini benar-benar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk rakyat dan mau berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia itu. Anda nggak yakin bahwa akan ada manuver-manuver lagi di depan? Kan selama ini ada MA putusannya, lalu kemudian seolah-olah ya dilawan oleh putusan MK, kemudian sempat ya kalau ada bahasanya dibegal, kemudian ikut putusan MA karena ada kesan bahwa supaya Kaisang masuk dan lain sebagainya. Ke depan nggak akan ada seperti itu lagi? Ya, kita sama-sama mengawasi dan kita sama-sama sekarang ini kan semua orang nggak bisa dengan gampang dibodohi. Ya kan, media juga menyiarkan dengan gamblang dan jelas, dan juga semua adik-adik mahasiswa ini sangat kritis gitu. Dan semua komponen bangsa ini ikut mengawasi agar kedepannya benar-benar tidak ada lagi hal-hal yang pembelokan lah atau sabotase dalam politik, sehingga kedepannya benar-benar siapapun di Republik ini bisa menjadi pemimpin di tanah air kita. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Sylvester Matutina. Dan pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Oh, oke. Oke, silakan Bung Refli. Gimana? Jadi semua sudah selesai sekarang, tinggal besok kita tunggu pendaftaran hari ini, besok dan lusa ya, sampai tanggal 29. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena semua sudah on the track. Anda setuju dengan itu? Saya kira pilkada pendaftaran itu kan hanya satu fase ya untuk memperjuangkan Republik lebih baik. Jadi saya kira perjuangan adik kita Iqbal Ramadan itu tidak akan selesai hanya sampai tanggal 29 Agustus. Jadi 27, 28, 29 itu urusan elit politik. Mendaftarkan siapa, pakai kendaraan apa, kan begitu. Tukar tambahnya kalau pakai kata Bung Rocky seperti apa, itu urusan elit politik. Tapi urusan orang seperti Iqbal adalah bagaimana membuat negeri ini lebih memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Dalam bidang apapun, terutama bidang politik ya, kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi cerita berunjuk rasa, menyampaikan pendapat, tiba-tiba ditangkap, digebukin aparat dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, ya, termasuk juga korupsi dan lain sebagainya, kan begitu. Toleransi terhadap perbedaan pendapat, ya, jangan sampai perbedaan pendapat kemudian malah diadukan menyebarkan hoax dan masuk penjara, kan begitu. Jadi saya kira nggak asik betul. Soal kekuasaan ya ambillah kekuasaan itu kan.
Tapi yang paling penting negara ini adalah negara yang bebas, begitu. Oke, itu jadi harapan dan ke depan kita punya optimisme baru ya karena putusan MK itu. Saya kira optimis harus jalan terus ya. Betapapun buruknya pemerintahan yang ada, saya kira kita kan harus berjuang kan. Dari sisi masyarakat, dari sisi rakyat kita harus berjuang untuk terus-menerus melawan ketidakadilan, ketidakbenaran dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bahwa asa itu tidak boleh mati. Kalau pemerintahnya mati rasa, rakyatnya tidak boleh putus asa. Luar biasa. Bung Refli Harun. Selanjutnya kita panggilkan Mr. Ki Bung Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer sekaligus juga pengamat politik. Mr. Ki, ini saya mau tanya soal konstelasi politik kalau ini, bolehlah sedikit-sedikit. Jadi dengan adanya putusan MK ini makin membuat kesempatan terhadap partai politik, bahkan partai politik non-parlemen juga bisa ikut mencalonkan calonnya. Artinya koalisi-koalisi yang selama ini ada, katakanlah Kim Plus, itu berpotensi buyar, bubar, pecah. Betul nggak? Ya, saya kira dengan situasi sekarang ini, dengan sendirinya maka kemudian ada dinamika baru yang berkembang ya. Misalnya kayak di Jakarta bisa ada calon dari PD Perjuangan atau bahkan bisa jadi dari PKB. Kemudian misalnya di Sumatera Selatan PD Perjuangan mencalonkan bahkan kalau saya tidak salah sebelum ini menjadi kader Partai Gerindra begitu. Tadinya di Sumatera Selatan itu kandidatnya 2 pasang, kemudian per hari ini kelihatannya akan jadi 3 pasang. Oke. Ya. Dan ini akan terus berproses ke depan. Ya. Bahkan Jakarta bisa, kan sekarang udah ada 2 calon, 1 calon dari Kim Plus, 1 independen. Persorangan ya. Perkiraannya 3 calon nanti atau bahkan mungkin 4 calon? Bisa 3, bisa 4. Bahkan Jakarta bisa 4, prediksi Anda? Ya, per hari ini kan PDI Perjuangan dari berita yang beredar akan mengajukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Iya. Yang belum fix kata Iya, betul. Dian. Kalau PKS sudah, ya kalau saya baca dari pernyataan Bang Oli Dondo Kambe ya, bahkan sudah ada jamnya, besok daftar jam 11 katanya. Betul. Jadi Pak Pramono Anung sudah mengatakan kepada Pak Oli bahwa akan daftar besok jam 11. Oke. Dan Pak Pramono juga sudah menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Itu. Artinya bye-bye Anies Baswedan itu? Kelihatannya begitu untuk PDI Perjuangan, calonnya bukan Anies Baswedan. Nah, apakah kemudian Anies masih akan maju dari partai yang lain? Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Tapi ada keyakinan yang Anda lihat dari sekarang berdasarkan pernyataan-pernyataan faktual, Anies tidak akan diusung oleh PDI Perjuangan. Sampai hari ini kita belum lihat ada partai lain yang menyebut nama Anies Baswedan untuk bisa maju. Paling tidak dalam waktu beberapa hari terakhir ini ya. Kan kalau kita bicara beberapa waktu yang lalu, misalnya Anies Baswedan itu sempat diwacanakan oleh Nasdem, sempat diwacanakan oleh PKB di luar dari PKS. Kalau PKS sudah menyatakan tidak karena sudah berpasangan, sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian Partai Nasdem juga sudah mengatakan Pak Surya Paloh bahwa I'm sorry ya, mohon maaf Mas Anies kali ini belum kesempatan Anda begitu. Saya kira itu bisa dijadikan patokan atau pegangan. Nah, yang relatif belum kedengaran kalimat-kalimat yang bersifat final ini dari Caimin ini. Jadi kalaupun misalnya ada calon berikutnya, potensi calon berikutnya dan orang itu adalah Anies Baswedan, kelihatannya bisa datang dari sudut Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi Anies masih punya peluang? Masih, karena pada hari ini partai-partai yang bisa mengajukan atau memenuhi persyaratan yang didasarkan kepada keputusan 60 dan 70 itu ada beberapa partai. Kalau Golkar sudah jelas ke Ridwan Kamil karena dia memang mendukung Ridwan Kamil. Partai Gerindra juga sudah jelas. Demokrat hari ini juga seingat saya juga jelas. PKS pasti jelas karena ada Suswono. Ya, betul. Jadi yang masih belum begitu jelas adalah PKB. Begitu. Oke, kita lihat nanti dan kemungkinan akan di last minute di hari Kamis ya, tanggal 29 terakhir itu. Iya, nggak tahu kita. Jadi karena politik sangat-sangat dinamis. Misalnya seperti Mas Pramono Anung ini kan ternyata ini daerah paling strategis. Sebut-sebut itu. Ya, daerah paling strategis, tapi tidak diumumkan secara resmi dan langsung mendaftar. Jadi pokoknya sampai dengan jam 12 tank gitu ya, tanggal 29
Agustus, menurut saya semua kemungkinan masih bisa terjadi. Baik, kita lihat nanti, kita simak sama-sama, kita cermati sama-sama. Saya panggilkan pula pakar hukum tata negara, Prof. Andi Asrun. Selamat malam, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi semuanya ini bakal dinamis sampai hari Kamis nanti, nggak ada yang bisa nebak apa yang terjadi di Jakarta. Kalau Jawa Tengah mungkin udah terbentuk ya, di Jawa Barat dan juga Jawa Timur itu masih tanya. Saya kira akal sehat sudah menentukan bahwa ini akan berjalan sesuai dengan normanya ya. PKPU sudah ada, kemudian DPR kemarin melalui Wakil Ketua mengatakan batal revisi. Ada persetujuan antara DPR, KPU, ya, dan lembaga penyelenggara lainnya, DKPP. Ini jalan. Kita berdoa yang terbaik aja, Bung Aiman. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sebelum saya panggilkan satu orang ini, satu sosok ini, luar biasa. Saya ingin putarkan dulu pernyataan Pak Prabowo soal keretakan antara Prabowo dengan Jokowi yang dikomentari oleh Pak Prabowo. Kita akan dengarkan pernyataan ini. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Ini kalau dipanjangin lagi dikit lagi tuh ada yang bilang podcast. Saya ingat yang hanya membahas podcast tentang keretakan Prabowo dan Jokowi adalah podcast Tempo, dan narasumber utamanya pada waktu itu adalah Bung Rocky Gerung. Tapi nanti saya akan tanyakan soal ini, apakah itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo? Kita kembali saat lagi. Nanti Bung Rocky. Nanti Bung Rocky dari situ aja kapan. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.